فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari syarah, yaitu dari Taisirul Alam, syarah dari Umdatul Ahkam. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, wa amal asya'ul lati naha anha fi hadzal hadis. Adapun benda-benda atau perkara-perkara yang dilarang di dalam hadis ini, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, fatakhattumu bi khawatimi dzahabi lirijal, yaitu memakai cincin emas untuk lelaki. Lima fihi minat ta'annusi wal muyu'ah, karena di dalamnya ada ta'annus, wazan tafa'ul, yaitu dohirnya adalah at-tolab, yaitu mencari unusah, mencari sifat feminisme, yaitu mendatangkan, iya, tolab atau yaitu apa, jalab, yaitu mendatangkan gaya perempuan. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan fitrah laki-laki. Wal muyu'ah, dan kelembean, muyu'ah dari apa, ma'al ma, yaitu air itu ma'a, yaitu dia lunak. Kalau tempatnya belok, ya dia berbelok-belok. Kalau tempatnya lurus, dia lurus. Kalau tempatnya yaitu tidak rata, dia akan menyesuaikan diri. Kalau tempatnya rata, ya udah dia bergerak dengan rata. Ini air, inilah yang dikatakan dengan ma'a, yaitu cair. Baik, makanya orang yang tidak mengikuti Al-Quran wa Sunnah dengan teguh dikatakan mutamayyi, orang yang lembek. Padahal Allah Ta'ala telah mengatakan khudzil kitaba biquwwah, peganglah kitab suci dengan kuat, yaitu setia sesuai dengan yang diajarkan, walaupun berat, walaupun pahit, walaupun terasa getir, terasa letih, panas. Tetapi memang itulah risikonya. Kita sudah berjanji kepada Allah untuk beribadah kepadanya, menjalankan amanah di dunia ini. Maka agama terkadang lembut, terkadang juga kita merasakan kekerasannya, kekerasan dalam artian yaitu tidak sesuai dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin tidur, ternyata kita harus ada tugas ini, tugas itu, beban ini, beban itu. Tapi memang inilah ujiannya. Tayyib. Kemudian wantifa'ir rujulah allati simahal khusyunah, dan juga akan yaitu dihilangkannya atau dikuranginya, tentunya maksudnya ya, dikuranginya yaitu maskulin, yaitu sifat kelaki-lakian yang mana karakternya adalah yaitu kekasaran, keras kasar, karena memang membawa tugas yang berat. Maka memang jiwa itu harus tangguh, harus kokoh, harus tegas dan seterusnya. Tapi tidak boleh tentunya berlebihan sampai masuk ke dalam sikap ghulu, sikap tasyadud dan seterusnya. Tapi tidaklah kemudian seperti yang dipahami oleh para mutamayyi'un, para hizbiyun yang menggambarkan kita ini keras dan sebagainya, keras berlebihan. Intinya harus ikut dalil, ikut praktek salaf, ikut cara Nabi, bukan menurut perasaan kita atau perasaan orang-orang itu. Kemudian wa anisyurbi bi aniyatil fiddah, dan Nabi melarang minum dengan bejana perak. Dan telah kita lewati juga dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman muttafaqun alaih, larangan dari meminum dari bejana emas dan bejana perak, dan juga akan datang insyaallah dari hadis Ummi Salamah, insyaallah ada sepertinya. Kalau tidak ya tidak masalah disebut-sebut, dia diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti dohirnya tak disebut di sini. Kemudian lima fihi minas sarofi wal bator, karena di dalamnya ada sarof, yaitu sikap berlebihan, dan bator, yaitu kesombongan. Sarof sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, tapi jangan berlebihan, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Wal bator, yaitu kesombongan atau sikap menolak orang lain. Batarul haq wa ghamtun nas, kata Nabi, kesombongan adalah yaitu batarul haq, menolak kebenaran.
bersikap sombong, angkuh kepada kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Wa idza muni asyurbu ma'al hajati ilaih, jika minum dengan bejana perak, demikian pula dengan bejana emas itu terlarang, padahal manusia perlu untuk minum, fasairul isti'malati aula bil man'i wat tahrim, maka penggunaan yang lain lebih layak lagi untuk dilarang dan diharamkan, kecuali yang diperkecualikan oleh dalil dan seterusnya. Kemudian wa anil mayasiri wal qassi wal harir wad dibaj wal istabrak, yaitu berbagai jenis sutra. Wa anwa'il harir, berbagai jenis sutra, ala rijal, terhadap lelaki. Fa innaha tad'u ilal lin, karena akan mengajak kepada kelembutan, yaitu bukan kelembutan yang ma'ruf. Rasulullah rafiq, Allah juga rafiq, yuhibbur rifq, tapi bukan itu yang dimaksudkan, tapi menuju kepada kelemahan, kelembean dan kelemahan. Wataraf, yaitu bermewah-mewah. Alladaini huma sababul italati wadda'ah, yang mana kedua-duanya akan menimbulkan italah, yaitu kemalasan. Dikatakan yaumul utlah, yaitu berhenti bekerja, utlah libur, cuti, yaitu akan menimbulkan kemalasan, wadda'ah, dan bersantai-santai. Ya, orang terbiasa memakai sutra, boleh jadi tak siap lah untuk masuk ke lumpur, masuk ke sungai, masuk ke sumur, tak siap untuk mungkin terjun ke istilahnya itu bekerja di sawah dan sebagainya. Terbiasa ini dan itu, tak maulah ke situ, nanti kotor, ini sutra, akhirnya jadi manja. Laki-laki tak layak seperti itu. Tugas laki-laki banyak dan berat-berat, amanah besar-besar dipikul. Untuk wanita boleh, dia tugasnya lain di rumah dan sebagainya. Warajulu yutlabu minhun nasyatu wassalabah wal futuwah. Sementara lelaki dituntut darinya an-nasyat, semangat, kerajinan, wassalabah, yaitu kekerasan, kekokohan, wal futuwah, yaitu keperwiraan, bukan malah lembek, bukan malah cepat putus asa, cepat untuk menyerah, untuk ketakutan, mundur ke belakang, bukan seperti itu karakter laki-laki. Liyakuna daiman musta'idan lil qiyami biwajibi difa'i an dini wa haramih wa watani, agar dia senantiasa siap untuk menjalankan kewajiban membela agamanya, membela para mahramnya, dan juga membela negerinya, negeri kaum muslimin. Ini jadi memang harus ada ketegasan, kekokohan. Jangan malah jadi bermanja-manja dan seterusnya, jangan malah lembek dan seterusnya. Harusnya penuh dengan kecemburuan, bukan malah menyia-nyiakan amanah. Wanita-wanita yang di bawah perwalian dia malah diserahkan ke ustadz yang bukan walinya. Ustadz mengurusi ratusan perempuan jadi walinya, padahal tidak layak seperti itu. Tahu-tahu ada yang harus ke rumah sakit, tahu-tahu ada yang ketakutan karena ada tamu masuk, asal masuk ke bagian perempuan. Akhirnya perempuan pada lari ke rumah ustadznya. Ustadznya bukan mahram dia. Bagaimana seperti itu? Ini kelemahan kecemburuan dari para walinya, selain menyelisihi cara dakwahnya Nabi dan para salaf. Intinya, di sini Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah tidak hanya membahas dari sisi fikihnya, tapi juga hikmah-hikmahnya, dan menjelaskan kenapa sih laki-laki tidak boleh yaitu bernikmat-nikmat dengan sutra atau dengan emas. Karena laki-laki ada tugas khusus untuk menjaga fitrah dia, fitrah yang mengharuskan dia untuk kokoh, untuk keras, untuk tegas, untuk pantang menyerah, tidak lembek, tidak mudah putus asa, tidak mudah untuk merengut, istilahnya itu, tidak mudah untuk kemudian ngambek, merajuk dan sebagainya. Tapi memang harus tegas, tegar menghadapi tantangan, tegar menghadapi badai, tegar menghadapi berbagai macam gelombang ujian dan cobaan demi menolong agama Allah. Makanya memang fitrahnya harus dijaga dari segala sisi. Dan ini menunjukkan sempurnanya ajaran Nabi SAW. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang karakter jiwa manusia. Maka ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti itulah yang terbaik. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.